masuk. Oke, Mateo sama Marta. Dengar suara? Oh, dengar ya. Tapi suara kalian kok kecil kali. Yuk, sampai mana materi kita kemarin? Mateo, Marta, sampai mana kemarin? Mateo, nggak dengar suara Mateo. Marta. Ya, oke. Bahannya udah di-share sama Mateo sama Marta, bahannya. Udah? Udah, kok kecil suara Mateo ya? Oke, dah biar kita mulai ya. Kita belajar kimia hari ini ya. Oke, yuk. Dah, jadi hari ini kita belajar dulu tentang yang namanya unsur lah dulu ya. Biar kita berbicara tentang unsur. Nah, jadi kalau nanti belajar kimia itu identik semuanya dengan unsur ya. Jadi nanti harus tahu kita simbol-simbol daripada unsur. Nah, jadi nanti apa ini unsur? Jadi kalau ditanya definisi unsur ini konsep dasarnya dulu ya. Unsur itu adalah zat yang tunggal. Jadi unsur itu merupakan zat tunggal. Berarti terdiri dari hanya satu aja dia. Nah, kalau di dalam unsur-unsur kimia itu nanti unsurnya dalam kehidupan sehari-hari itu sebanyak ada 117 unsur. Nah, jadi banyak unsur-unsur simbol kimia ya, ada 117. Mungkin belum pernah dengar ya. Ada nanti namanya unsur itu bisa kita jumpai di SPU. Belum pernah dengar ya? Nah, SPU itu kepanjangannya sistem periodik unsur. SPU itu kepanjangannya sistem periodik unsur. Jadi ada tabel periodik namanya. Tabel periodik itu tabel yang berisi unsur-unsur semua lengkap. Ada 117 unsur. Ya. Nah, kalau bisa untuk tingkat SMP, nah, jadi kalau bisa dihafal ini. Di dalam sistem periodik unsur dia nanti terdiri dari ada namanya periode. Nah, ada disusun namanya periode. Periode itu disusun dari kiri ke kanan. Nah, periode. Kemudian yang kedua ada namanya golongan. Di tabel periode itu disusun dalam periode dan golongan. Kalau periode dari kiri ke kanan, kalau golongan dari atas ke bawah. Ya.
Nah jadi ini kelas SMP kelas berapa ini? Kelas 8 ya? Kelas 8 ya. Nah nanti unsur-unsur ini kalau bisa dihafal ya. Nah nanti biar abang kasih triknya. Nanti ada golongan ya. Nih kalau bisa dihafal ini. Golongan 1A untuk SMP nggak usah semua. Inti-intinya aja yang sering ditanya nanti di ujian ya. Nah ada namanya golongan A. Golongan A ini itu namanya disebut nama lainnya boleh disebut logam alkali. Di semua logam 1A ini termasuk logam alkali namanya. Nah, kecuali nanti hidrogen ya. Nah, siapa aja unsur golongan 1A ini menghafal aja ini ya, Dik ya. Nah, cara cepat ngapalnya gini dia, cara ngapalnya. Hari libur naik kuda Rabu Kamis free. Nah ini cara ngapalnya. Hari libur naik kuda Rabu Kamis free. Nah biar abang tulis pun di atas cara ngapalnya, nanti lupa kan. Kayak mana tadi yuk abang bilang. Hari libur naik kuda Rabu Kamis free. Nah, bisa ya ngapalnya ya. Yuk sama-sama ulang ya. Hari ini hari libur naik kuda Rabu Kamis free ya. Ini unsur yang terletak pada golongan 1A. Nah biar tahu ini unsur-unsurnya, inilah unsur kimia. H itu nanti dibaca dengan hidrogen. H ini dibaca hidrogen. Nah, Li itu simbol kimia, namanya disebut litium. Nah, ini kalau bisa ditahu ya unsur-unsur kimia. Ada unsur natrium. Nah, K itu namanya kalium. Rb namanya rubidium. Baru CS ini namanya cesium. Fr namanya dibaca unsur fransium. Bisa ya? Jadi cara ngapalnya gimana tadi yuk, Dik? Hari libur naik kuda Rabu Kamis free. Ada unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Bisa diterima, Dik? Bisa ya? Nah kalau bisa nih dihafal. Ada golongan 1A, lanjut. Ada golongan 2A. Kita singkat GOL ya, golongan 2A. Ini nama lain golongan 2A disebut namanya logam alkali tanah. Kenapa dibilang tanah? Tanah itu kan agak keras, jadi logamnya agak keras. Kalau 1A logamnya lunak. Kalau lunak berarti bisa kita potong pakai pisau. Besi bisa nggak kita potong pakai pisau, Dik? Besi bisa kita potong pakai pisau? Enggak ya, maka logamnya logam keras. Nah kalau dia logam alkali tanah agak keras dia ya. Nah kalau bisa juga dihafal ini, mungkin nggak pernah dengar asing, nanti di SMA diulang lagi nih ya. Nah biar nanti dasarnya kuat ya. Nah golongan 2A cara ngapalnya gini dia. Nah, beli mangga kasih 1000 balik ratusan. Nah, yuk kayak mana tadi triknya? Biar abang tulis ini yuk. Kayak mana tadi? Beli mangga kasih 1000. Beli mangga kasih 1000 baliknya ratusan gitu kira-kira. Baliknya ratusan. Boleh terserah cara ngapalnya gimana, yang penting enak.
Boleh juga gini, becak Mang Kasim sering bawa racun, boleh ya, yang penting enak dihafal. Nah, kalau unsur Be nama kimianya itu dibaca dengan berilium. Nah, kalau Mg namanya disebut magnesium. Ca nama unsur kimianya dibaca unsur kalsium. Sr itu nanti dibaca stronsium. Ba namanya disebut barium. Ra namanya disebut radium. Nah, ya. Jadi Be berilium, Mg magnesium, Ca kalsium, Sr stronsium, Ba barium, Ra radium. Cara ngapalnya, beli mangga kasih 1000 balik ratusan. Ya, bisa kira-kira bisa ya, nggak usah semua, yang sering-sering ditanya aja, nanti SMA harus dihafal ini semua. Baru ada golongan 5A. Golongan 5A ini nanti namanya disebut golongan nitrogen. Boleh nama lainnya golongan nitrogen. Jadi nitrogen paling depan. Nah, siapa aja unsur golongan 5A? Cara ngapalnya gini. Namanya perempuan asal subuh itu pagi-pagi, bingung BI. Namanya perempuan asal subuh bingung, disuruh mamanya bangun malas sekali, berat kali matanya ya. Nah, cara ngapalnya namanya, biar lebih enak ngapalnya, namanya perempuan atau pria boleh, namanya perempuan asal subuh bingung, malas sekali bangun, apalagi anak gadis ini kan ya Marta. Nah, N nama kimianya disebut dibaca nitrogen. Kalau P namanya fosfor. AS namanya arsen. SB namanya selenium. Kalau BE namanya bismut ya, bukan biskuit, bismut. Bismut. Nah, oke. Ya, N nitrogen, P fosfor, AS arsen, SB selenium, BI bismut ya, namanya perempuan asal subuh bingung. Ya, baru golongan 6A. 6A ini nama lainnya boleh disebut namanya golongan oksigen. Nah, siapa aja unsur-unsurnya? Cara ngapalnya, orang sinting senang telepon polisi. Ini cara ngapalnya ya. Nah, kita buat cara ngapalnya di bawah biar lebih enak ya. Orang sinting senang telepon polisi. Nah, ini dia ya. O nama kimianya oksigen. Kalau abang tanya, manusia menghirup apa Marta? Manusia menghirup apa? Oksigen. Jadi oksigen itu simbolnya O. Nah, gitu. S namanya sulfur. Atau boleh kalau bahasa Indonesia dibilang belerang. Pernah dengar belerang? Pernah? Belerang paling banyak dijumpai di mana? Belerang. Jadi belerang ini paling banyak daerah pegunungan. Jadi pegunungan itu
banyak mengandung sulfur belerang. Jadi ini belerang ini sangat bau. Bisa nanti pernah dengar pemandian air panas. Belum pernah mandi air panas, air belerang. Ini belerang ini bagus untuk kulit ya. Nah, makanya ada sabun JF sulfur. JF sulfur itu bahan pembuatan sabunnya dari sulfur belerang. Itu bagus untuk kulit ya, membunuh kuman. Ada panu, kurap, bisa dibunuhnya ya. SE namanya selenium. Nah, kalau TE ini namanya tellurium. PO ini namanya polonium ya. Namanya polonium. Nah, cara ngapalnya tadi orang sinting, senang, telepon, polisi. Ini unsur-unsurnya banyak, ada 117. Nggak mungkin semua kita tulis ya, yang sering-sering aja. Baru ada golongan 7A. 7A ini nama lainnya disebut golongan halogen. Nah, siapa aja unsur golongan 7A? Cara ngapalnya, Philip, Charles, Bronson, Idaman, Ati. Philip, Charles, Bronson, Idaman, Ati ya. F itu nama kimianya fluor. Cl nama unsur kimianya klor. Klorin boleh kita tambah klorin boleh, klor aja pun boleh. Br namanya bromin. Kalau I namanya iodin, airannya ini nih. At namanya astatin ya. Cara ngapalnya, Philip, Charles, Bronson, Idaman, Ati ya. Philip, Charles, Bronson, Idaman, Ati. Nah, yang terakhir golongan 8A. Ini kalau bisa dihafal, ini yang abang tulis unsur-unsur yang sering ditanya di ujian. Nama lain golongan 8A namanya unsur gas mulia. Nah, kenapa dibilang gas mulia? Karena unsurnya ini semua bersifat gas. Gas itu ya gas lah, nggak nampak kasat mata. Cara ngapalnya, Heran, Nenek Ari, keriting sekali rambutnya. Heran, Nenek Ari, keriting sekali rambutnya ya. Nah, kakak abang tulis di sini, HE itu namanya heran, Nenek Ari, heran Nenek Ari, keriting sekali rambutnya. Nah, jadi Nenek si Ari rambutnya keriting, rambutnya. Heran Nenek Ari, keriting sekali rambutnya. Nah, inilah cara ngapalnya ya. Nah, biar abang tulis, He ini namanya helium. Pernah dengar gas helium? Baru gas neon. Kalau nanti dia biasanya gas ini sangat ringan sekali nih. Balon-balon banyak menggunakan gas neon. AR, argon. Biasanya pada bola lampu dia pakai lampu argon, lampu neon ya kan. KR namanya krypton, airannya on ini. XE namanya xenon, Rn namanya radon. Nah, inilah dia semua unsur-unsur yang harus kita hafal. Unsur kimia tadi ada berapa? Ada 117. Nah, ini aja yang penting-penting yang sering ditanya ya. Kalau nanti di dalam golongan. Ada lagi banyak, ada besi, tembaga, nikel, krom, banyak ya. Nah, itu dulu tentang unsur ya. Unsur itu merupakan zat tunggal, zat yang paling sederhana. Nah, nanti unsur-unsur ini bisa gabung jadi senyawa namanya. Dah. Baru yang kedua, kalau udah tahu unsur, baru ada namanya molekul. Jadi ada unsur, ada molekul namanya. Nah, apa ini molekul? Molekul ini definisinya adalah
gabungan dua atau lebih dari unsur. Jadi ketika unsurnya dua atau lebih bergabung, dia nanti membentuk namanya molekul. Nanti maksudnya ada satu unsur gabung, namanya disebut molekul ya. Molekul itu gabungan dari dua atau lebih unsur. Nah, molekul ini dibagi dua. Ada namanya disebut molekul unsur. Nah, ada namanya molekul unsur, satu lagi molekul senyawa. Nah, satu-satu kita bahas molekul unsur. Apa ini molekul unsur? Molekul unsur itu definisinya gabungan dari dua unsur atau lebih, tapi nanti dia dua unsurnya yang sejenis sama. Nah, itulah molekul unsur. Gabungan dari dua unsur atau lebih yang sejenis. Nih contohnya. Tadi nama kimia H, tadi apa nama kimia H? Apa tadi nama kimia H? Apal enggak? H tadi namanya hidrogen. Unsur kan? Iya. Baru ada lagi H. Jadi H-nya ini ada berapa biji ini, Dik? Ada 2. Maka bisa membentuk namanya H2. H2 juga dibaca hidrogen. Jadi hidrogen ini H2, penyusunnya H sama H, sejenis unsurnya. Gitu kira-kira maksudnya. Bisa? Bisa ya. Contoh lagi O dengan O gabung jadi apa? O apa nama kimia O? Oksigen. Gabung jadi O2. Jadi oksigen itu tulisannya adalah O2 gitu. Jadi O2 itulah namanya oksigen. Jadi O2 ini penyusunnya O dengan O, sejenis gitu kira-kira. Paham? Paham? Bisa juga nanti kalau oksigen, kalau O3 apa namanya? Pernah dengar? O3 namanya disebut ozon, lapisan ozon. Apa fungsi ozon, Dik? Ada yang tahu fungsi ozon? Bagus, ozon itu dia gunanya untuk melindungi bumi, dari sinar ultraviolet yang dikeluarkan oleh matahari. Jadi kalau sempat ozon nggak ada di atas lapisan bumi, maka bumi itu hangus, hitam semua, nanti kita nggak ada yang putih. Yang putih cuma satu giginya, itu pun karena tertutup mulut. Jadi karena ada lapisan ozon, sehingga panasnya matahari masuk ke bumi itu dipantulkan lagi sebagian. Jadi sebagian masuk ke permukaan bumi, sebagian lagi dia lepas ke angkasa. Jadi diserap panasnya oleh ozon. Jadi ozon itu melindungi panas dari sinar matahari. Bisa? Bisa ya. Jadi kalau ditanya ozon itu apa rumusnya? O3. Apa ini O3 berarti? Berarti jumlah O-nya ada berapa ini? O-nya ada 3 berarti kan? Nah, jadi 2 unsur atau lebih yang sejenis. Boleh juga nitrogen. Nitrogen itu gabung N dengan N. Nah, membentuk jadi apa ini? N2, dibaca nitrogen gitu. Paham kira-kira, Dik? Apalagi banyak, ada Cl2, ada Br2, ada I2, ada F2. Inilah yang cenderung membentuk molekul unsur. Gabungan 2 unsur atau lebih, tapi dia sejenis. Bisa, Dik? Bisa? Bisa ya. Oke. Yang kedua, ada molekul unsur, ada namanya molekul senyawa. Nah, ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Nah, apa ini molekul senyawa? Molekul senyawa itu gabungan dari 2 unsur atau lebih
dua unsur atau lebih, tapi unsurnya berbeda, nggak sejenis. Kalau sejenis namanya molekul unsur, kalau dia berbeda namanya molekul senyawa. Nah, contoh nih, contoh. Coba dulu abang tanya, Matius sama Marta pernah minum air? Pernah. Tiap hari kita minum air ya. Kalau nggak ada air mati kita. Kenapa? Dalam tubuh makhluk hidup itu dia 2/3 itu adalah air penyusunnya. Dan asal muasal manusia juga itu dari air. Gitu. Jadi kalau sempat nggak ada air dalam tubuh kita mati. Makanya belajar kimia ini kehidupan kita sehari-hari. Tiap hari kau sentuh, tiap hari kau pakai, itu semua berbahan dari bahan-bahan kimia, dari unsur-unsur kimia. Nah, kalau dalam kimia tadi, apa tadi abang bilang air. Tahu rumus kimia air? Tahu rumus kimia air? Air itu rumus kimianya disimbolkan H2O. Jadi senyawa kimia ini banyak. Banyak kali lah. Lebih dari 1000. Unsur aja 117. Kan? Senyawa banyak. Beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu pun senyawa bisa kita bentuk dari unsur-unsur yang ada di dunia ini. Ya, contohnya air. Air itu H2O. Berarti H2O ini penyusunnya siapa ini, Dik? Siapa penyusun H2O berarti? Berarti ada unsur H, ada unsur O. Betul? Betul? Nah, berbeda nggak H dengan O, Mateo, Marta? Beda nggak unsurnya H dengan O? Marta, Mateo, bisa? Apa Mateo? Nah, H2O ini terdiri dari apa yuk? Berarti ada unsur H, ada unsur O kan? Hanya ada berapa ini Mateo? Marta, H2O berarti hanya terdiri dari 2 atom H, O-nya ada 1, berarti terdiri dari 1 O. Jadi unsurnya H dan O dia berbeda, namanya molekul senyawa. Bisa? Bisa ya? Pernah dengar gula? Pernah makan gula? Pernah. Gula ini nanti biasanya pada glukosa. Rumus kimia gula itu C6H12O6. Nah, ini namanya molekul senyawa. Kenapa molekul senyawa? Karena penyusun senyawanya unsur-unsurnya berbeda. Siapa aja unsurnya di sini yuk? Siapa aja unsur sini? Ada unsur C, ada unsur H, dan ada unsur O. Jadi 3 unsur. Kalau tadi kan cuma 2 H dan O. Ini ada C, ada H, ada O. Ya, namanya disebut molekul senyawa. C-nya ada berapa ini Marta? C6. Berarti terdiri dari 6 atom C. Terdiri dari 6 atom C. Baru apa lagi? 12 atom H. Dan terdiri dari 6 atom O. Bisa kira-kira? Bisa? Bisa. Kenal dengan urea? Pernah dengar urea? Urea ini paling banyak digunakan sebagai pupuk. Maka dikenal namanya pupuk urea. Kalau kita petani, nah kenallah namanya urea. Jadi kalau urea ini simbol kimia, itu rumusnya senyawanya CONH2 buka kurung di sini, tutup kurung di sini 2 kali. Ini namanya urea. Jadi penyusun senyawanya ada unsur C, ada unsur O, ada unsur N, dan ada unsur H. Ya, jadi ada 4 unsur ini, C, O, N, dan H. Jadi kalau misalnya labang tanya, si C-nya berapa banyak lah jumlah atomnya sini C-nya? Ada 1 kan? Berarti terdiri dari 1 atom C, O-nya juga ada 1, terdiri dari 1 atom O, N-nya ada berapa nih? N-nya 1, tapi kan buka kurung tutup kurung 2 kali nih kan? Berarti caranya 1 dikali 2 yang di luar. Berarti terdiri dari 2 atom N
hanya 2 di sini, tapi di luar ada 2 kali lagi. Berarti terdiri dari 4 atom hidrogen. Bisa sampai sini, Dik? Bisa membedakan molekul unsur dengan molekul senyawa? Bisa. Kalau molekul unsur dia sejenis. Kalau molekul senyawa dia nanti unsurnya berbeda. Bisa sampai sini? Bisa. Jibang, mana soalnya tadi, Jibang? Mana dia? File. Ini. Bentar ya, yuk kita bahas soalnya ya. Udah dapat soalnya Matteo Marta? Yuk. Apa? Udah ada nih dibagi? Udah ya? Oke, yuk. Nah, coba lu lihat mana tahu udah ada bisa kita jawab. Itu kalau nggak salah nomor berapa ya? Yuk kita lihat dulu udah ada nggak jawabannya ini ya kan? Dah, yuk kita jawab dulu nampak. Kita jawab dulu nomor 7 nampak di situ nomor 7. Oh iya putus-putus ya. Nomor 7 nampak. Coba lihat soal latihannya nomor 7. Nampak nomor 7? Nomor 7 sama nomor 8. Nampak nomor 7 sama nomor 8? Oke, kita tes yuk nomor 8 dulu yuk, nomor 8. Dengar suara Bang kan? Yuk nomor 8. Rumus kimia urea. Ah, di situ ada dibuatnya kan? Ah, langsung. Rumus kimia urea itu CONH2 2 kali. Nah, sama kayak yang tadi pun udah contohnya kan? Maka setiap molekul urea mengandung ada berapa yuk? Nah, udah kita jelaskan tadi kan? Urea. Urea itu ada rumusnya CONH2 2 kali. Berarti si C-nya ada berapa biji jumlah atomnya? Halo Dik, berapa jumlah atom C di situ Dik? 1 Bang. Iya ada 1, bagus. O-nya ada berapa biji di situ Dik? 1 juga. N-nya ada berapa? 2, 1 tapi kan ada buka kurung tutup kurung 2 kali paling kanan, nampak kan? Nampak kan? Nampak ya, hanya ada berapa yuk? 2 kali 2 jadi 4. Jadi apalah jawaban yang tepat yuk? D Bang. Apa? D, bagus. 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen, dan 4 atom hidrogen. Bisa diterima? Bisa ya. Nomor 7 yuk, nomor 7. Setiap molekul urea, nah, sama soalnya. 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen, dan 4 atom hidrogen. Maka penulisan rumus kimia yang benar. Apalah penulisan rumus kimia yang benar situ yuk? D Bang. D, bagus. CONH2 2 kali. Ya, kenapa 2 kali?
Karena dibilangnya 4 atom hidrogen, berarti NH2-nya harus 2 kali. Bisa diterima sampai sini? Bisa bang. Bisa. Ada yang mau ditanya? Pahamnya di? Paham di? Paham bang. Paham ya? Oke. Nomor berapa lagi, mana tahu udah bisa kita jawab, kan? Nah, oke. Udah? Kalau udah tahu, baru kita belajar. Di sini ada nggak tata nama ya? Biar dasar-dasarnya dulu, baru nanti kita lanjut. Ada nggak membuat nama di sini? Abang lihat dulu contoh soalnya, ada nggak ya? Oke, nomor 25 nanti ya, nomor 25. Tapi biar abang terangkan dulu. Nah, jadi kalau udah tahu unsur, udah tahu senyawa, terus bagaimana membuat namanya. Oke. Jadi kalau nanti simbol-simbol kimia harus pandai membuat tata namanya. Ya. Tata nama pembuatan dari senyawa. Pembuatan nama senyawa. Jadi senyawa tadi kan gabungan dari beberapa unsur ya. Nah, yang pertama nanti di dalam membuat nama, yang pertama kalau nanti dia unsurnya, kalau unsurnya berupa non logam, unsurnya ada berupa non logam gabung dengan unsur non logam. Jadi ada unsur non logam sama-sama non logam. Nah, ini yang pertama. Oke, tadi kan unsur gabung dengan unsur jadi senyawa ya. Nah, nanti di dalam kimia tadi kalau unsurnya, abang singgung sedikit, kalau unsurnya logam itu biasanya di dalam SPU itu terletak pada golongan 1A. Ada tadi terangkan 1A kan? Golongan 1A kan? Itu unsurnya semua namanya unsur logam. Baru sampai 3A. 2A, 1A, 2A sampai 3A. Itu namanya unsur logam. Nah, siapa aja tadi udah kita tulis siapa-siapa aja unsurnya. Bisa juga semua golongan B. Nanti jumpa kita golongan B. Nah, golongan B ini namanya disebut logam transisi. Nah, itu kalau logam. Baru ada unsur yang bersifat namanya non logam. Minggu lalu udah belajar kan wujud zat, padat, cair, gas. Logam itu berwujud padat. Nah, kalau non logam itu nanti terletak pada golongan 4A sampai 8A. Nah, sampai 8A semua unsurnya non logam ya. Nah, jadi untuk yang pertama yang kita pelajari bagaimana kalau unsur non logam gabung sama-sama non logam. Non logam tadi 4A sampai 8A. Maka nanti cara membuat namanya ini caranya. Sebutkan berapa banyak jumlah atom unsur non logam tadi. Sebutkan berapa banyak jumlah non logam tadi, baru lanjutkan dengan namanya. Lanjutkan dengan namanya. Terus lanjutkan lagi jumlah non logam yang kedua. Jumlah non logam yang kedua dan lanjutkan dengan namanya. Baru nanti akhirannya tambahkan dengan ida. Akhirannya tambahkan dengan huruf ida di belakang. Nah, inilah dia cara membuat namanya kalau sama-sama non logam. Ya, ini dia caranya.
Abang ulangin, tentukan jumlah non logamnya berapa, baru namanya. Non logam yang kedua namanya, tapi tambahkan akhirannya dengan ida. Nah, contoh nih, kalau jumlah itu kan angka dek. Kalau jumlahnya 1, maka awalannya tambahin dengan kata-kata mono kalau jumlahnya 1. Kalau jumlahnya 2, tambahkan dengan awalan di. Kalau jumlah non logamnya ada 3, tambahin depannya tri. Kalau jumlahnya ada 4, tambahin dengan tetra. Kalau jumlah non logamnya ada 5, namanya disebut penta. Kalau jumlahnya ada 6, maka disebut tambahin depannya dengan heksa. Kalau jumlahnya ada 7, tambahin katanya awalannya dengan hepta. Udah sampai 7 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah, tapi catatan kalau non logam yang di depan, kalau non logam yang pertama yang di depan nanti jumlahnya ada 1. Kalau jumlahnya ada 1, tidak usah kita tambah dengan kata-kata mono, gak usah ditambah mono. Nah, contohnya maksudnya gimana? Ini contohnya, yuk contoh. Kalau misalnya lah ada kita tulis rumus kimianya, apa kita buat ya, contoh NO2. Nah, ada yang tahu namanya? Tahu? Nah, N itu apa namanya, Dik? N itu nitrogen, bagus. O itu apa namanya? Oksigen. Jadi apa namanya dibaca? Nah, ini ikuti. Nitrogen itu non logam, oksigen itu non logam, kan bersifat gas dia, non logam. Nah, bagaimana? Berarti kan unsurnya ada 2, ada N sama O. Ini ikuti caranya. Jumlah non logam ini, jumlah non logam, baru lanjutkan namanya. Coba kita lihat. N di sini berapa tadi jumlahnya, Dik? Ada 1 N-nya kan? Kalau di depan jumlahnya 1, nggak usah pakai mono. Langsung aja kita tulis namanya jadi apa, Dik? Langsung nitrogen. Bisa? Bisa ya? Langsung namanya nitrogen. Baru lanjutkan jumlah non logam yang kedua. Non logam yang kedua siapa tadi? Oksigen. Jumlahnya ada berapa ini, Dik? 2. Kalau jumlahnya 2, awalannya kita tambah dengan huruf di. Namanya di. Dah. Oh, tadi oksigen. Namanya nggak dibaca oksigen, tapi akhirannya ganti dengan ida, tambahin. Jadi namanya dioksida. Nggak dioksigen, tapi dioksigennya ganti dengan kata-kata ida. Jadi namanya nitrogen dioksida. Bisa, Dik? Bisa ya. Contoh lagi, kalau yang ini sering ini pasti didengar ini, CO2. Pernah dengar? Pernah? Manusia menghirup apa? Oksigen. Terus manusia melepaskan apa? Kita napas hirup oksigen, terus kita lepaskan. Lepaskannya apa yang kita lepaskan? Karbon dioksida. Apa rumus kimianya? Nah, iya, inilah dia CO2. Jadi CO2 itu dibaca karbon dioksigen. Nah, si C itu karbon, O itu oksigen kan? Nah, karbonnya ada 1, nggak usah pakai mono, langsung namanya. Maka nulisnya karbon, O-nya ada 2, maka dibaca karbon dioksida. Ngerti, Dik? Ngerti ya? Kalau CO aja apa namanya? Kalau CO aja yuk biar pintar. Kalau C namanya karbon, kita lihat. Oh, di sini ada berapa jumlahnya? 1 kan? Kalau non logam yang kedua ada 1, tambahin. Yang enggak kita pakai 1 itu kalau yang di depan mono. Kalau di belakang pakai mono. Nah, O-nya ada 1, maka dibaca karbon monoksida. Mono itu kita pakai kalau yang kedua. Yang pertama enggak pakai mono. Bisa diterima? Bisa membedakan atas dengan bawah, Dik?
Bisa? Bisa. Kalau ini apa namanya yuk biar pintar nama-nama senyawa kimia. SO3? Apa namanya? S, tahu nama S? Sulfur atau belerang. Nah, sulfurnya ada satu. Ya udah nggak usah pakai mono. Jadi dibaca sulfur. Nah, jumlah U ada berapa ini, Dik? 3. Kalau 3 awalannya tambahin dengan tri. Jadi dibaca sulfur trioksida. Bisa diterima? Bisa? Bisa. Contoh lagi misalnya ini yuk, apa kita buat ya? N2O5 apa namanya yuk? Apa namanya? N-nya ada berapa ini Dek jumlahnya? 2. Oh ada 5 kan? Nah, N-nya ada 2. Kalau 2 awalannya tambahkan huruf D. Jadi dibaca di N tadi apa? Nitrogen. Jadi dibaca di nitrogen. O-nya ada 5. Kalau 5 awalannya tambah dengan apa ini kata-katanya Dek? Apa 5? Penta. Berarti dibaca penta oksida. Nulisnya gempet. Bisa diterima Dik? Bisa? Bisa ya. Kalau PCl3 apa namanya yuk? Ada yang tahu? PCl3. P ada satu, nggak usah pakai mono. P itu dibaca fosfor. Ya, jadi jumlahnya 1. Jadi dibaca apa ini yuk? Fosfor. Cl-nya ada 3. Awalannya tambahin dengan tri. Jadi fosfor tri. Cl itu kloro. Tapi tambahkan dengan ida, ganti dia. Jadi dibaca fosfor triklorida. Bisa? Bisa Dik? Contoh lagi. Kalau kita ganti Cl-nya enggak 3 tapi Cl-nya 5. Apalah namanya nih yuk? Apa namanya tadi? Fosfor. O-nya ada 5. 5 tadi awalannya tambahkan penta. Jadi dibaca fosfor penta. Cl itu tadi kloro ganti dengan kata ida. Jadi namanya fosfor pentaklorida. Ngerti Dik? Ngerti Dik? Kalau ini yuk Cl2O7 apa namanya yuk? Tahu? Cl kloro kan nggak di belakang nggak ida. Cl-nya ada 2 berarti dibaca apa ini? Di kloro. O-nya ada 7. 7 tadi hepta. Jadi dibaca dikloroheptana. Bisa Dik? Kalau Cl2O3 apa namanya yuk? Bantu Abang yuk, apa namanya yuk? Di kloro. O-nya ada 3. Apa 3? Tri. O tadi oksigen ganti dengan kata ida. Jadi namanya diklorotrioksida. Bisa ya Dik? Dik, bisa Dik? Bisa ya, paham ya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kan kalau gabungnya sama-sama non logam, sama-sama non logam. Bagaimana kalau nanti yang kita buat namanya enggak sama-sama non logam? Satu unsur logam gabung dengan satu unsur non logam. Nah, satu unsur logam, satu unsur non logam. Nah, kalau nanti logam gabung dengan non logam, maka membuat namanya pun beda. Dah, caranya gini yuk. Dah, caranya tulis nama
logam yang pertama, tulis nama logam yang pertama. Bisa? Bisa tulis nama logam yang pertama, nama logamnya. Baru lanjutkan nama non logamnya. Nama non logamnya. Nama non logamnya. Baru nanti tambahkan akhirannya dengan kata-kata ida. Bisa? Bisa? Bisa. Tapi nanti nama logamnya ini ya kan, misalnya gini nih contoh. Contoh ini dia. Contoh ini cara membuat namanya ya. Nah, contoh NaCl. Nah, apalah nama kimianya? Na tahu nama kimianya apa? Unsurnya tadi kan udah Bang ceritain apa Na. Na apa Na? Natrium. Na itu natrium, kita tulis saja natrium. Baru lanjutkan nama non logam. Cl apa nama logamnya tadi? Klorin kan? Tapi kalau dia nanti sini belakang tambahkan ida. Ini dibaca natrium klorida. Bisa? Bisa, Dik? Bisa. Kalau CaO apa nama kimianya? Ca namanya kalsium. Maka dibaca nama logamnya apa nih? Kalsium. O namanya adalah oksigen, tapi ganti dengan akhirannya ida, maka dibaca kalsium oksida. Bisa, Dik? Bisa. Kalau KCl apa KBr apa namanya? KBr yuk. KBR. K kalau Ca kalsium, kalau K dibaca kalium. Br itu bromin, tapi ganti dengan akhiran ida, berarti namanya kalium bromida. Ada lagi Al, Cl3. Al itu nama kimianya aluminium. Nah, kalau di rumah kita alat-alat dapur banyak terbuat dari aluminium, simbolnya Al, aluminium. Aluminium klorida. Jadi dibaca aluminium klorida. Bisa kira-kira kalau logam dengan non logam. Tapi buat catatan ya. Tapi catatan kalau nanti dia logamnya enggak logam A tapi logam B, atau tadi nama lainnya logam transisi. Kalau logam A itu tadi yang terletak pada 1A, 2A, 3 itu logam A. Tapi kalau logam transisi, catatan, nanti caranya membuat namanya gini dia. Tulis nama logamnya, baru kita buat buka kurung tutup kurung berapa bilangan oksidasinya. Biloxnya BO. Baru lanjutkan dengan nama non logam. Nama non logamnya. Terus tambahkan dengan kata-kata ida. Ini urutannya. Ya, membuat kalau logamnya transisi itu harus kita tambah dengan bilox, bilangan oksidasi. Nah, apa itu BO? BO ini singkatan ya. Bukan booking order. BO itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi. Nah, cara cepat bilangan oksidasi. Cara cepatnya gini. Misalnya ada senyawa AXBY misal. Nah, ini artinya A jumlahnya X,
B jumlahnya Y. Maka kalau dari sini bisa kita ambil kesimpulan A ini itu nanti mempunyai bilangan oksidasinya sebesar di tetangga sebelah A kan B. B itulah ada indeksnya namanya. Atom B di sini ada Y. Maka biloxnya sebesar Y gitu, positif. Sementara B nanti bilangan oksidasinya balas sebesar min X gitu kira-kira. Nah, contoh nih, contoh FeCl2. Nah, FeCl2. Apalah nama kimianya? Gini caranya yuk. Fe itu nama kimianya besi. Besi itu unsur logam tapi logam transisi, enggak logam A. Logam A tadi yang 1A, 2A, 3A itu unsur logam. Nah, kalau unsurnya logam A itu dia, kalau dia logamnya transisi beda. Contohnya Fe. Fe itu namanya disebut besi. Nah, jadi kita baca namanya besi. Nah, besi ini kita buat buka kurung, tutup kurung bilox. Biloxnya angka Romawi tulis. Berapalah bilangan oksidasinya? Teman tadi cara cepatnya yuk. Fe ini biloxnya lihat tetangganya si Cl. Berapa biji si Cl diikat sini, Dik? Ada 2. Jadi dibaca besi 2 klorida. Bisa diterima, Dik? Bisa? Bisa, Dik? Kalau FeCl3 apa namanya? Yuk. Apa namanya? Fe tadi apa namanya? Besi. Nah, di sini Cl-nya ada berapa biji? 3. Namanya besi 3 apa? Klorida. Jadi beda di atas dengan di bawah. Tergantung Cl di sini ada 2, ini ada 3. Kalau ada 2 lawannya, maka dibaca besi 2 klorida. Kalau Cl-nya ada 3, besi 3 klorida. Contoh coba kita lihat yang di samping sini. AlCl3 kan? AlCl3 kan? Enggak abang tulis aluminium 3 klorida, enggak abang tulis angka biloxnya. Kapan kita pakai bilangan oksidasinya? Kita pakai biloxnya kalau nanti dia logamnya logam transisi. Kalau logamnya A, dia nggak usah pakai bilox, langsung aja nama logamnya. Macam ini kan NaCl namanya natrium klorida. Kalau logam transisi pakai bilox ya. Contoh lagi misalnya biar paham. Contoh nih, misalnya ada kita tulis apa ya? Fe juga masih Fe lah nggak apa-apa. Fe. Fe2O3 apalah namanya? Bantu abang yuk. Apa namanya? Nggak apa-apa salah. Apa namanya? Apa tadi Fe namanya, Dik? Besi. Jadi besi kayak mana kita tulis? Besi di sini ada berapa ini? Ada 3. Kan 3 bilox ini kan lawannya kan? Ya. Besi 3, O-nya namanya dibaca oksida. Bisa, Dik? Bisa? Bisa. Nanti kalau kelas 10 nanti diajari menentukan bilangan oksidasi. Contoh gini. O itu O oksigen itu bilangan oksidasinya 0. Biloxnya 0. Biloxnya minus 2. Oksigen biloxnya minus 2. Cara kerjanya gini, Dik. Nah, biar pintar. Fe2O3. Nah, kalau menentukan bilangan oksidasi nanti SMA kelas 10 nggak apa-apa ya. Nanti kalau dia ini senyawanya netral, ini jumlah bilangan oksidasinya semua, jumlah biloxnya semua itu harus sama dengan 0. Jumlahnya semua harus 0. Ya. Contoh nih. O tadi biloxnya kan min 2 ya. Nah, biloxnya min 2. Cuman O dikat di sini ada 3. Nah, kita buat di atas min 2. Ada 3 berarti min 2 kali 3 berapa, Dik? Minus 6. Dah? Nah, berapalah bilox Fe supaya totalnya 0 gitu kira-kira bahasanya.
Supaya 0 berapa? Ini min 6. Supaya 0 berapa sini, Dik? Positif 6 kan? 6 dikurang 6 berapa, Dik? 0 kan? Nah, makanya 6. Cuma di sini FE-nya ada 2. Berarti positif 6 kita bagi 2 lagi karena jumlahnya ada 2. Berarti 6 bagi 2 berapa, Dik, dapatnya? 3. Gitu cara manualnya. Nah, gitu kira-kira. Jadi namanya ini besi 3 oksida. Coba satu lagi tes ini yuk. Kalau FeU apa namanya, Dik? FeU yuk. Ada yang tahu apa namanya? Besi. Nah, kita tes. Ada pengecualian yuk. Oh, tadi berapa tadi biloxnya? Yuk, biar belajar bilox tadi. Oh, berapa tadi biloxnya? Minus 2 kan? Min 2, O-nya ada 1. Berarti min 2 kali 1 kan tetap min 2 ini kan, Dik? Ya kan? Iya. Berarti berapalah Fe supaya 0? Positif 2 supaya 0. 2 kurang 2 kan 0. Di sini ada 1. Berarti 2 bagi 1 kan tetap 2. Jadi bilangan oksidasi Fe di sini enggak 1 tapi positif 2. Maka ini dibaca ada pengecualian ini dia. Namanya kita tulis besi 2 oksida namanya. Bisa sampai sini, Dik? Bisa sampai sini, Dik? Bisa. Abang kasih lu yuk contoh, tapi kalian yang ngerjakan lah ya. Kalau abang ngerjain makin pintar abang yuk. Coba kuis kita. Apalah ini tata namanya? Apa tata nama senyawa ini? Nama senyawa ini. Misalnya nih, abang kasih contoh yang pertama apa namanya ya? Contoh kita buat SO2. Nomor 2 kita buat apa ya? P2O3. Nomor 3 Cl2O. Nomor 4 apa kita buat ya? K2O. Nomor 5 CaCl2. Nomor 6 CuS. Nomor 7 Cu2S. Nomor 8 apa kita buat ya? ZnO. Nomor 9 apa kita buat ya? NiCl2. Ayo coba kalian kerjakan dulu yuk. Abang tunggu 1 menit. Bisa? Coba silih-silih buat. Gak apa-apa. Salah gak apa-apa, namanya belajar. Udah siap? Udah siap Matteo Marta? Udah siap Matteo Marta?
Yuk, SO2 apa namanya? Udah siapa belum? Marta, Mateo. Udah? Nah, yuk, 1 menit lagi lah yuk, nggak apa-apa. Udah, yuk sama-sama yuk. SO2 apa nama kimianya? S apa nama kimianya? Sulfur atau belerang. Gak usah pakai mono ya. Sulfur. O-nya ada 2. Berarti tambahkan awalannya di, kan sama-sama non logam ini kan. Namanya dibaca sulfur dioksida. Bisa? Bisa ya. P2O3. P-nya ada 2. Bagus. Di fosfor. O-nya ada 3. Berarti namanya trioksida. Bisa, Dik? Bisa ya. Cl2O. Cl-nya ada 2. Di kloro. Kalau di depan masih O semua. O-nya ada 1. Tambahin depannya jadi namanya monoksida karena ada 1. Ngerti? Kalau K2O apa? Enggak, kalau dia di depan akhirannya OO, di kloro, fosfor. Kalau yang di belakang akhirannya ida ganti. Di depan enggak lagi di klorida, enggak. Kalau di belakang akhirannya ida. Kalau di depan enggak pakai ida. Oke, K2O. Nah, K ini ada 2, jangan pakai di, karena K ini kan logam. Jadi harus tahu kita mana unsur logam, mana unsur non logam. K ini logam, namanya kalium. Nggak pakai di kalium, nggak pengaruh jumlah. Langsung namanya. Jadi dibaca ini jadi namanya kalium. O itu oksigen kan? Berarti namanya kalium oksida aja. Nggak usah pakai bilangan oksidasi karena ini golongan 1A. Kita pakai yang biloks itu kalau dia logam transisi B ya. Ca apa Ca namanya? Kalsium. Cl-nya ada 2. Kalsium nggak ada, pakai diklorida, jumlah nggak pengaruh, langsung namanya kalsium klorida. Bisa ya Dik? Bisa, kalau ada logam nggak pengaruh jumlahnya. Bisa? Kalau CuS ini apa namanya? Nah, S itu yuk tambah nanti kelas 10 lebih lengkap. S itu biloksnya -2. Maka biar netral berarti ini positif 2 supaya 0. Maka Cu itu namanya nggak pernah dengarkan? Cu itu namanya tembaga. Atau bahasa Latinnya cuprum. Bahasa Indonesianya tembaga. Jadi karena bilangan oksidasinya 2, maka nulisnya tembaga 2. S itu dibaca sulfur. Nah, kan kalau ini kan sulfur tadi kan. Cuman di belakang tambahkan ida. Jadi namanya sulfida. Enggak sulfurida, sulfida ganti. Akhirannya ganti dengan ida. Kalau ini yuk. Cu-nya ada 1 kan. S tadi -2. Supaya 0 kan positif 2 nih. Cuman Cu-nya ada 2. 2 bagi 2 1. Maka ini dibaca tembaga, biar pintar nama-nama kimia. Tembaga 1 sulfida. Ada tembaga 2, ada tembaga 1. Itu tergantung berapa bilang oksidasinya. ZNO yuk. Oh tadi -2 kan? O -2. Supaya 0 berarti Zn positif 2. Jadi namanya Zn itu bahasa Indonesianya seng. Seng itu simbol kimianya Zn. Jadi dibaca ini seng 2 oksida. Nah gitu. Kalau Ni namanya apa Ni? Nikel.
nikel berapa bilosnya? Di sini ada 2. Berarti namanya nikel 2, Cl itu klorida. Inilah nama-namanya. Bisa kira-kira bisa bisa ya, tambahan. Kalau misalnya ada HF, nih tambahan aja HF, apa nama kimianya? H itu hidrogen. Jadi dibaca hidrogen F fluoro, tapi ganti akhirannya ida. Jadi namanya hidrogen fluorida. Atau boleh ganti hidrogen ini, boleh kita ganti dengan kata-kata asam. Jadi kalau depannya ada H, ganti dengan asam. Jadi HF itu namanya asam fluorida gitu. Ada lagi HCl. Namanya disebut asam, hanya ganti dengan asam. Cl kloro, berarti namanya asam klorida. Boleh. Baru ada lagi yang depannya H, misalnya H2SO4. Ini namanya disebut asam sulfat. Baru ada lagi kalau kita buang angin, kentut, katanya bau, katanya berasal dari H2S. Namanya disebut ini asam sulfida. Tambah-tambahan aja ya, nama-nama senyawa kimia. Orang minum kopi dikasih racun, pernah dengar? Ada kopi katanya mengandung kopi sianida, HCN simbolnya. Nama kimianya disebut asam sianida. Bisa kira-kira Bisa kira-kira Bisa ya? Oke, catatan. Kalau nama senyawa kimia, nama senyawa dari kimia sudah lazim. Lazim itu udah umum. Udah sering didengar orang, maka aturan-aturan tadi nggak berlaku. Contoh nama yang sudah lazim, contoh H2O. Nah, H2O tadi abang bilang kalau depannya H kan asam. Ini nggak dibuatnya asam, nggak dihidrogen. Udah umum orang kenal H2O, itu namanya disebut air. Bisa. Baru ada lagi NH3. Ini namanya nggak nitrogen trihidrida, enggak. Orang udah kenal NH3 itu adalah amonia. Amonia ini biasanya tiap hari kau jumpai. Kalau kencing, bau nggak kencing kita? Bau nggak? Maka kencing kita itu baunya mengandung amonia. Bau kali nih amonia ini. Nah, NH3 orang tahu tuh namanya udah amonia. Baru kalau kompor gas, tahu kompor gas? Gas itu terbuat kita gas LPG itu bahannya dari CH4. Namanya disebut metana. Baru apalagi yang tadi abang kasih contoh C6H12O6, apa ini namanya? Namanya gula. Orang udah kenal ini gula, C6H12O6. Jadi aturannya nggak berlaku. Gitu. Bisa sampai sini, Dek? Halo, Dek, bisa? Bisa? Bisa. Oke, coba lihat contoh soalnya ada. Bisa nggak kita jawab? Nomor berapa? Nomor 25 yuk. Nomor 25. Bisa nomor 25 ini? Coba lihat yuk. Perhatikan nama senyawa dan rumus molekul berikut ini katanya. Nomor 25. Nampak ini, Dik? Nampak, Dik? Nampak ya? Nah, maka yang nomor 1 katanya apa itu? Karbon monoksida simbolnya CO. 2, dinitrogen trihidroksida NH3. Nomor 3, fosfor pentaklorida PCl5. Nomor 4, dinitrogen pentaoksida N2O5. Benar nggak itu, Dik? Benar nggak, Dik?
kita tes yuk di sini ya. Nah, tadi ada unsurnya, ada apa tadi dibuatnya, Dik? Yang pertama tadi ada unsur CO, ada unsur ada senyawa NH3, ada unsurnya PCl5, kan? Satu lagi apa katanya dalam soal ini yuk? Mana tadi dia? CO, NH3, PC5 sama N2O5 ya. Nah, N2O5. Coba yuk abang tanya, apalah ini namanya yuk? Marta, Mateo yuk, apa namanya? Apa namanya Mateo, Marta? Mateo, Marta. CO tadi apa nama kimianya? C itu dibaca apa tadi? Karbon. Bagus, karbon. O-nya ada satu, berarti depannya kan pakai mono ya. Berarti namanya karbon monoksida. Nah, gitu. Enggak monooksida, monoksida aja gabung. Bisa? Bisa, Dik? Bisa ya. NH3 apa namanya? Apa namanya NH3? Marta, Mateo. Apa namanya? Iya, N itu nitrogen, H itu apa nama kimia H? Hidrogen. O oksigen, N nitrogen. Lihat aja depan awalnya O oksigen, kan enak ngapalnya. O N nitrogen, H hidrogen. Jadi kalau NH3 apa namanya? Apa namanya? Nah, kalau nggak tahu nih baru tadi abang tulis kan? Nah, ini. Nah, nih ada di sebelah kiri nih. Ada ini. Apa ini NH3 namanya? Apa NH3 namanya? Amonia. Jadi kalau NH3 dia nggak berlaku aturan tadi. Kenapa? Orang udah kenal NH3 itu namanya amonia. Jadi kalau misalnya kita bilang nitrogen, N-nya ada satu, nggak pakai mono kan? Nitrogen misalnya. Nitrogen, hanya ada 3. Nah, hidrogen itu hidrogen, akhirannya ida, trihidrida. Nah, ini salah. Nah, dia nggak berlaku. Jadi cukup dibaca NH3 namanya amonia. Karena udah lazim orang tahu itu NH3 namanya amonia. Gitu. Paham? Paham ya? PC5 apa namanya yuk? PC5. P apa namanya P? Bagus. Fosfor. Cl-nya ada berapa? 5. Berarti apa 5 tadi? Penta. Berarti namanya fosfor penta Cl klorida. Jadi namanya fosfor penta klorida. Bisa diterima, Dik? Bisa ya. N2O5. N2O5 apa jawabannya? Namanya? N ada berapa N ini? 2 ya. Berarti namanya awalannya tambahkan di dia apa yuk? Di nitrogen. N-nya ada 2 kan di nitrogen. O-nya ada 5. Apa tadi 5? Penta. O berarti oksida. Jadi namanya pentaoksida. Bisa diterima ini, Dik? Bisa. Berarti soal yang ini apalah jawabannya yang tepat berarti yuk? Nah, ini nampak nomor 25. Nampak, Dik?
Perhatikan nama senyawa dan rumus molekulnya. Nomor 1, karbon monoksida. Benar nggak senyawa kimianya CO, karbon monoksida? Benar, bagus. Nomor 2, nitrogen trihidroksida. Benar nggak rumusnya NH3? Salah. Kalau NH3 itu rumus kimianya apa tadi namanya, Dek? Amonia. Berarti salah kan? Salah. Nomor 3, fosfor pentaklorida. Rumusnya PCl5. Benar. Fosfor itu kan P. Kenapa dibilang penta? Berarti Cl-nya ada 5. Ngertinya kira-kira, Dek? Oke, nomor 4, dinitrogen pentaoksida. N2O5. Benar? Dinitrogen pentaoksida N2O5. Benar. N-nya 2 kan dinitrogen, penta ada 5, oksida itu oksigen. Benar? Maka yang manalah yang benar dari nomor 25 itu? Yang benar option 1, option 3 sama option 1, option 3 sama option 4. Yang mana 1, 3, 4? Berarti jawabannya bola. Nomor 2 pasti salah kan? Kalau ada nomor 2 berarti salah. Berarti nomor 25 yang tepat jawabannya adalah B, bola. Paham sampai sini? Paham, Dek? Halo, Dek, paham, Dek? Paham? Ya. Ada mau ditanya? Nggak ada. Oke, ada lagi nggak bisa kita jawab ya? Mana tahu ada satu soal lagi ya kan? Banyak asam basa garam ini kan. Oh belum ini. Udah nggak ada lagi, deh, habis lah ya. Udah nggak ada lagi, nanti minggu depan kita sambung tentang larutan. Jadi sini abang lihat banyak larutan, ada asam, ada basah ya. Di minggu depan lah kita bahas ini, ada asamnya bang, tengok basah sama garam. Oke ya. Oke, nanti biar kita screenshot, nanti dikirim sama adik ya. Oke, Dek. Oke ya. Oke. Boleh keluar ya, Dik ya.